Shalom sahabat doa, sahabat iman. Saya akan bagikan satu bagian dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan ayat ini. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Sahabat doa, sahabat iman, kenapa saya ambil perikop angin ribut diredakan? Beberapa hari ini di Jakarta, mungkin sepanjang 1 minggu ini ya, atau mungkin hampir 2 minggu yang lalu, di Jakarta hujan tiba-tiba gelap, dan tiba-tiba angin. Mungkin kalau hanya hujan biasa, pasti semua masyarakat yang ada di Jakarta pasti akan senang. Tetapi kalau hujan sudah lama dan tidak berhenti, bahkan disertai angin, itu biasa mendatangkan ketakutan. Di dalam cerita yang kita sudah dengar tadi, bahwa murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka ada di dalam satu perahu. Tiba-tiba dan sekonyong-konyong dikatakan, turunlah taufan ke danau. Dan apa yang terjadi? Angin ribut datang, mengamuk di dalam danau, dan semua yang ada di dalam perahu menjadi ketakutan. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Semua kita pasti tidak siap ketika ada goncangan. Semua kita tidak ada terkecuali, baik itu orang tua, baik itu orang muda, baik itu orang yang berstatus sosial tinggi maupun bersosial status lebih rendah, ataupun berpendidikan tinggi ataupun berpendidikan rendah. Semua pasti tidak akan bisa mengelak kalau ada goncangan tiba-tiba datang. Dan tidak bisa juga kita berkata, jangan dulu sekarang, coba nanti, tahan dulu goncangan itu. Karena goncangan itu kadang-kadang tanpa permisi, dia akan datang langsung kepada kita. Bagaimana ketika kita mendapat goncangan, lalu posisi kita dalam keadaan tidak siap? Ini yang mengkhawatirkan. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya mencoba mempelajari apa harus saya buat, apa yang harus saya lakukan, tindakan apa yang perlu saya ambil sekiranya goncangan, taufan, badai, angin ribut datang melanda saya. Cukup lama saya berpikir, dan saya tahu jawabannya. Ada 3 hal yang saya sudah lakukan. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, dan di dalam Matius 11 ayat 28, dan di dalam Mazmur 121 ayat 2. Ini yang harus kita buat. Dalam Yeremia 33 ayat 3 bunyinya demikian, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak terketahui." Yang pertama yang harus kita buat, berserulah kepada Yesus. Murid-murid ketika mereka juga dalam goncangan, mereka orang-orang yang hebat ya, mengerti kelautan. Tapi ketika goncangan itu datang, rasanya mereka memang tidak siap. Sehingga mereka itu langsung berkata, "Guru, guru," mereka berseru kepadanya. Itu yang harus kita ambil. Dan yang kedua, Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Yang kedua yang harus kita buat adalah marilah datanglah ya kepada Yesus. Maka dikatakan dia yang akan mengangkat semua beban, semua hal-hal yang memberati kita. Dia yang akan mengangkat. Dia siapa? Dia Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi yang ketiga, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Saya mengalami beberapa hal yang memang membuat saya juga agak kaget. Tapi ketika saya melihat 3 hal ini, berserulah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Harapkanlah pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan aman dan segala yang mengganggu, memberati kita dikatakan akan menjadi tenang dan teduh karena di sana ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.